Sekali generasi muda yang datang, saya keren yang datang, keren ikut andil dalam melestarikan tenun Indonesia, apalagi yang cantik-cantik hari ini yang memakai tenun wastra. Oke, Pak Beni, Ibu Reneng, saya mau bertanya sebetulnya. Kalau saya lihat di kain tenun Sumba itu motifnya hewan, ya, motifnya hewan, sedangkan di kain-kain yang lain itu kalau saya lihat itu hanya garis-garis. Itu pengaruh dari apa, Pak, kalau boleh saya tahu? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wastra itu dibuat, inspirasinya itu adalah dari lingkungan di sekitarnya dan juga kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Nah, seperti misalnya kalau songket di Sumatera, di mana coba Sumatera Barat misalnya, itu kan biasanya mereka dominan Islam ya, jadi biasanya digambarkan itu lebih banyak bermotif geometris atau bunga-bunga, walaupun ada juga motif binatang, biasanya burung. Nah, itu di Sumatera. Kemudian kalau di Sumba pengaruh alamnya ya seperti itu ya. Jadi yang digambarkan itu adalah binatang-binatang yang memang di Sumba ini adalah motifnya punya makna khusus. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ada kuda, kemudian ada burung, kemudian ada juga kadang-kadang ada buaya. Nah, itu yang digambarkan ini adalah binatang-binatang yang ada hubungannya dengan kepercayaan yang dianut oleh mereka. Jadi kalau kuda itu kan di Sumba memang terkenal dengan kuda Sumbanya ya, itu adalah biasanya itu adalah milik bangsawan, sehingga kuda-kuda itu digambarkan dan kainnya biasanya kain milik bangsawan. Kemudian juga ada udang, kadang-kadang kita temukan udang. Udang ini dipercaya sebagai lambang dari simbol dari reinkarnasi. Jadi setelah kematian ada kehidupan kembali yang disimbolkan dengan udang. Kemudian burung kakak tua juga itu simbol dari musyawarah. Kemudian juga ada juga pengaruh-pengaruh dari luar seperti patola ini juga digambarkan, dan biasanya pengaruh Eropa. Kalau kita lihat di sini ada motif mahkota ya, mahkota di sini ini pengaruh dari Eropa. Biasanya di tengah mahkota ini ada singa yang mengangkat kaki, itu adalah simbol dari kerajaan di Eropa. Jadi memang pengaruh dari lingkungan sekitar, kemudian kepercayaan masyarakat itu yang membentuk motif-motif di kain tenun. Kalau di Jawa itu lebih banyak digambarkan kepada batik. Kalau yang lurik, jadi di Jawa itu dulu awalnya adalah lurik, kemudian batik. Nah, kalau di lurik cuma garis-garis aja dan kotak-kotak, tapi di batik mereka lebih banyak menggambarkan, menceritakan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Kalau di misalnya seperti yang di Lampung ini ya, kalau kita lihat di sini sangat kompleks sekali ya. Lampung banyak Islamnya, tapi dulu adalah kepercayaan Hindu-Buddha, kemudian sebelumnya lagi juga kepercayaan yang animisme, dinamisme seperti itu banyak, sehingga di sini juga digambarkan apa yang mereka percayai pada masa itu. Kira-kira seperti itu. Mereka berada itu pasti besar pengaruhnya. Jadi katakanlah misalnya di Batak ada bintang Maratul, itu juga mereka melihat di angkasa. Jadi lingkungan sekitar itu memang banyak sekali mempengaruhi daripada motif yang mereka buat, dan juga pengaruh-pengaruh setelah kemajuan daripada kehidupan itu juga ada pengaruhnya. Misalnya seperti Pak Billy mengatakan, kan di situ ada motif crown ya, itu mahkota, itu pun kan sebetulnya pengaruh dari barat begitu.
dan juga motif-motif geometrik pun itu juga besar pengaruhnya ini seperti di patung-patung atau di misalnya relief-relief bangunan-bangunan tua itu juga sangat besar pengaruhnya di dalam dunia wastra, baik itu batik maupun ataupun tenun. Demikian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Pak Benny? Tadi Mbak lagi ada yang tanya warnanya kok tidak gonjreng-gonjreng ya Mbak. Karena memang pemakaian warna ini kebanyakan mereka memakai warna alam. Kalau warna alam itu tidak pernah bright, tidak pernah gonjreng lah seperti warna kimia. Itu di situ. Dan sebenarnya juga karena juga kainnya juga sudah berumur sih. Jadi semua kain yang kita bawa di sini ini kain-kain yang umurnya memang pasti sudah di atas 75 atau 100 tahun. Jadi makanya tadi ada yang sudah berlubang segala di situ Mbak. Jadi warna alam itu memang selalu menghasilkan walaupun sudah berkali-kali dicelup di ini kan warna pun itu tidak pernah gonjreng lah seperti cerah itu tidak ya Mbak ya. Terima kasih. Dari lahir sampai meninggal itu kita nggak pernah lepas dari wastra atau batik atau tenun. Jadi memang itu selalu hadir dalam setiap fase kehidupan kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Benny dan Ibu Neneng atas penjelasannya. Salah satu tujuan kami ingin mengundang adik-adik dari SMA dan juga dari ibu pendidik ya, dari IKJ juga yang hadir di sini. Karena memang tujuan kami ini ingin seperti yang Mbak di belakang tadi, ingin memasyarakatkan dan membudayakan wastra Indonesia ini kepada generasi muda, terutama milenial. Makanya memang kami sengaja mengundang adik-adik juga para pendidik, dan kami sangat mengapresiasi ya atas program yang ada di sekolah ataupun di IKJ, ibu yang ada di sini. Dan kami ingin mendengar sedikit pesan-kesan mungkin dan adik-adik nanti ya tentang acara ini gitu. Apakah acara ini ada manfaatnya atau mungkin menginspirasi atau bagaimana? Monggo silakan, mungkin ada yang bisa memberi pesan dan kesan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi kesan-kesan saya hari ini ya, jadi banyak sekali hal yang kita pelajari pada hari ini mengenai tenun dan juga apa aja makna-makna yang ada di dalamnya. Jadi apa yang telah kita pelajari hari ini juga bisa menjadi media pembelajaran tambahan saya selain di sekolah yang biasanya belajar bersama Ibu Sunia mengenai tekstil dan wastra Nusantara. Jadi pengalaman saya belajar pada hari ini itu cukup menyenangkan. Saya menikmati dan saya jadi tahu apa saja sih kain-kain tenun yang menemani sepanjang hidup kita, mulai dari itu sejak dalam kandungan, lahir, kemudian beranjak dewasa, menikah, dan kemudian hingga ke liang lahat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kira-kira setelah acara ini kamu mau pakai ini nggak, sering-sering pakai baju tenun atau batik gitu setelah acara ini gitu ya? Dan mau ngajak teman-teman atau keluarga dan siapapun juga gitu teman-teman kamu. Jadi nggak malu lagi. Sebelum ini kamu malu nggak kalau pakai batik atau tenun? Enggak sih, sebenarnya saya malah justru tertarik gitu. Tapi kadang bingung juga mau belajar mulai dari mana. Oke, jadi pengen ada semakin banyak ya pembelajaran dan informasi mengenai wastra gitu terutama ya. Kalau teman-teman di sekolah gimana kira-kira? Kalau menurut saya sih dari penglihatan saya ya, kayaknya teman-teman itu banyak yang tertarik
tapi sama seperti saya bingung belajar mulai dari mana begitu. Dan banyak juga yang masih menganggap kalau wastra Nusantara ini sulit didapatkan dan terkenalnya mahal gitu bagi mereka. Itu informasi menarik tuh Ibu Neneng, Pak Beni. Siapa tahu bagaimana nih kita mungkin bisa buat program yang lebih banyak lagi di sekolah-sekolah mungkin ya, gitu. Bagaimana Bu Neneng? Yang memang sih sebetulnya gini, nah memang wastra itu bermacam-macam ya, tetapi kita harus jujur. Jadi seperti contohnya batik, batik itu kalau yang tulis pasti lebih mahal, tapi sebetulnya ada yang lebih murah namanya cap. Nah cap itu masih bisa kok 50.000, 75.000 itu bisa dapat satu kain. Tetapi Saya minta sama Mama. ya ada batik sekarang ini yang namanya print, jadi tekstil. Menurut saya boleh saja memakai, tetapi yang menjual itu harus jujur mengatakan bahwa ini tekstil loh, hanya motifnya saja yang batik, tetapi prosesnya bukan batik. Nah itu sebetulnya di tenun itu juga ada yang print, tapi sebenarnya yang tenun yang katakanlah lurik pun itu juga murah kok Mbak. Saya juga bisa 50.000 itu bisa dapat satu kain bisa. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kondisi kita, tetapi paling tidak kita memakai produk yang dibuat oleh anak bangsa sendiri. Itu ya, yang disampaikan sama teman-teman juga semua di sekolah. Gitu. Kalau boleh saya juga minta pendapat dari ibu gurunya atau mungkin dari dosen atau apa, mungkin silakan. Kita pengen mendengar juga nih Bu, karena kan kami ingin acara ini juga bisa bergaung ya dan memberi pesan dan kesan yang nantinya bisa dibawa ke lingkungan sekitar kita gitu. Mungkin apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin Bu, silakan Bu. Ada ya? Di salah satu SMK negeri di Jakarta, dan saat ini memang di kurikulum itu ada satu elemen tentang eksperimen tekstil, sehingga dalam pembelajaran kami memberikan materi, salah satunya adalah tentang kain tradisional Indonesia. Dan alhamdulillah Di depan aja Bu. baik, ya saya lanjutkan. Alhamdulillah dengan adanya undangan dari museum ini, kami dan anak-anak bisa langsung melihat luar biasa kain-kain tradisional yang sudah dihasilkan oleh masyarakat Indonesia ya, yang pada zaman dulu, sehingga tadi luar biasa. Padahal kami kemarin hanya melihat dari Google, itu dari Google saja kami browsing bahwa ini kain-kain tradisional yang pernah ada di Indonesia sampai hari ini pun masih diproduksi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kira-kira nanti setelah ini akan memperluas mata pelajarannya untuk seperti belajar menenun, atau apakah akan ada seperti itu Bu? Ya, kebetulan di sekolah kami memang mulai minggu besok itu sudah membuat proyek. Dengan mata pelajaran itu rencananya insya Allah kami akan membuat proyek dengan teknik tie-dye atau jumputan. Itu anak-anak akan praktek membuat proyek itu, membuat suatu produk. Nanti terserah mereka akan membuat produknya apa, tapi dengan teknik jumputan itu. Itu yang bisa kami bisa kami praktekkan, karena mengingat dari bagaimana pewarnaan ya. Kalau untuk tenun kan harus menggunakan alat, sementara kalau jumputan itu kami hanya membutuhkan alat yang sederhana. Itu. Terima kasih. Tapi kira-kira dari Departemen Pendidikan sendiri apakah ada support dalam hal dana ataupun dalam hal program untuk yang wasra ini Bu, ke sekolah-sekolah kira-kira? Alhamdulillah kalau di Jakarta itu kebetulan untuk bahan praktek memang kami sudah semua dari sekolah ya. Jadi anak-anak nanti rencananya akan membuat 2 produk
dengan 2 meter kain, dan pewarnanya pun nanti akan disediakan oleh sekolah. Jadi anak-anak hanya mempraktekkan saja, nanti diserahkan kepada mereka desainnya, dari desain sampai nanti produknya yang nanti insya Allah akan dipamerkan juga pada saat pengambilan rapot kepada orang tuanya, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih. Tadi Mbak Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya mau terima kasih sekali nih atas penyelenggaraan kegiatan seperti ini. Kebetulan kami dari IKJ memang mengikuti dari sesi 1 sampai 5 ini gitu ya. terima kasih. Terima kasih Bu Neneng, Pak Beni, karena memang dengan acara-acara seperti ini masyarakat luas lebih mudah mendapatkan informasi terkait Wastra. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau begitu, saya pengen tahu juga sih sebenarnya untuk program di IKJ ini apakah peminatnya banyak atau sedikit atau bagaimana ya? Kebetulan kalau di IKJ memang kami ada program studi kriya. Salah satu yang dipelajari terkait tentang tekstil, ada mata pelajaran tentang Wastra Indonesia. Memang jujur saja di seluruh Indonesia untuk peminat perguruan tinggi yang program studi kriya itu nggak terlalu banyak dibandingkan mata kuliah program studi yang lain sih. Berarti memang tidak banyak peminat ya? Bukan tidak ada, tapi tidak sebanyak program studi lain. Nah, bagaimana tuh Bu Neneng? Gak banyak peminat. Nggak. Ini ada program studi di IKJ tentang Wastra ya, tapi peminatnya kurang banyak nih Bu Neneng. Bagaimana ya? Peminat untuk Jadi pertanyaannya kan apakah masyarakat berminat untuk masuk ke program studi yang terkait dengan kriya khususnya Wastra gitu ya. Tadi saya cerita memang umumnya program studi yang terkait kriya dan atau Wastra di seluruh Indonesia peminatnya tidak sebanyak perguruan tinggi lain. Mungkin ini kaitannya juga sama industri ya. lapangan pekerjaan setelah ini gitu ya. Oke, baik. Itu akan jadi Kami catatan. positif sih bahwa akhirnya program studi ini jadinya eksklusif dan nanti mudah-mudahan bisa menghasilkan expert yang memang spesifik seperti Bu Neneng dan Pak Beni. Iya, kami menanti orang-orang yang menggarap penerus dari Bu Neneng dan Pak Beni, karena ini saya rasa ini ilmu yang sangat langka sekali dan benar-benar hanya ekspertis kita ini hanya sedikit sekali gitu. Kalau tidak diteruskan sangat sayang sekali gitu loh Bu ya, Pak Beni ya. Gitu. Jadi terima kasih loh atas sumbangannya. Kita akan kerjasama terus, akan terus berusaha memasyarakat dan membudayakan budaya Wastra Indonesia supaya dicintai, lebih dicintai ya. Baik, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih. Masih tetap dibuat ya, lurik kayaknya masih dibuat ya. Jadi untuk apa 7 bulanan itu ada di Sekandang kayaknya masih dibuat, kemudian yang itu juga masih dibuat. Bali Gringsing masih dibuat, tapi memang harganya mahal sekali. Kemudian yang dari NTT itu hampir semuanya masih dibuat. Kayaknya lagi hits ya Mas ya, yang dari NTT itu ya hampir. Dari NTT itu, jadi NTT ini sampai sekarang masih berproduksi. Itu kainnya untuk kain yang dipakai biasa, untuk daur hidup juga masih ada. Kemudian yang sudah langka mungkin dari Lampung ya, dari Lampung yang ini yang Palepai, kemudian ini juga sudah tidak dibuat lagi. Kemudian yang terakhir yang Kalimbu sudah tidak dibuat lagi. Kemudian yang dari Toraja tadi yang terakhir itu juga masih ada yang dibuat, tapi itu biasanya untuk turis ya, tidak untuk upacara. Sepertinya mungkin Ibu yang dari UI itu mungkin bisa meluaskan juga disertasinya, penelitiannya tentang tenun-tenun dari daerah yang hampir punah ya. Misalnya dari Toraja tadi seperti itu, atau dari beberapa daerah lain yang mungkin memang hampir punah. Supaya tidak punah maksudnya. Jadi mungkin itu juga bisa dibuat bukunya atau mungkin dibuat disertasinya supaya jangan sampai itu punah ya. Karena itu sangat penting sekali untuk kita menjaga konservasi ya, supaya warisan-warisan leluhur kita masih tetap dijaga seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Sudah ya. Nomor 2, tips-tipsnya tadi. Tips menjaga songket supaya warnanya Tidak mudah, ya. Tidak hanya songket sebenarnya sih ya. Jadi untuk kain tenun ini memang jangan kena matahari yang pertama. Jadi kalau misalnya kita punya koleksi, kemudian kita simpannya jangan
disimpannya di tempat yang gelap. Kemudian kalau songket kan dari benang emas ya, itu jangan dilipat, digulung, karena kalau dilipat nanti benang emasnya patah terus. Kalau tadi patah terus, kalau yang dari kertas nanti hilang kertasnya, jadi hitam, jadi warnanya seperti itu.